warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indi Madenia Rizky, NIM 19210400006. Berikut jenis-jenis organisasi proyek beserta kelebihan dan kekurangannya. Jenis-jenis organisasi proyek terbagi menjadi 3, yaitu pertama organisasi fungsional, proyek, dan matrik. Organisasi fungsional ini biasanya digunakan ketika suatu bagian fungsional memiliki kepentingan yang lebih dominan dalam penyelesaian suatu proyek. Kelebihan yang dimiliki oleh organisasi ini yaitu memiliki keuntungan dan kemudahan pengawasan dan penyeliaan karena setiap anggotanya hanya melapor ke satu pimpinan. Terus setiap staf memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan keahliannya karena konsentrasi staf yang terpusat pada bidang keahliannya. Selanjutnya, organisasi jenis ini juga memudahkan dalam pengendalian kinerja staf. Kekurangan yang dihadapi pada bentuk organisasi yakni adanya kecenderungan mengutamakan kinerja dan keluaran hanya pada masing-masing bidang sehingga mengurangi perhatian terhadap tujuan proyek secara keseluruhan. Dan juga kekurangan lainnya itu jika organisasi cukup besar, maka dapat terjadi distorsi informasi yang disebabkan oleh makin panjangnya rantai pengambilan keputusan. Organisasi proyek, organisasi ini terpisah dari organisasi induk. Ia menjadi organisasi tersendiri dalam staf teknis tersendiri, administrasi tersendiri, dan ikatan dengan organisasi berupa laporan kemajuan atau kegagalan yang dilakukan secara periodik. Kelebihannya yaitu semua anggota tim proyek bertanggung jawab kepada manajer proyek. Rantai komunikasi menjadi pendek, yaitu manajer proyek dengan eksekutif secara langsung. Selanjutnya, proyek yang sejenis yang berturut-turut bisa dilakukan oleh tim yang sama. Pembuatan keputusan cepat karena kewenangan terpusat. Adanya kesatuan komando karena bertanggung jawab kepada satu atasan. Serta bentuk organisasi ini cukup simpel sehingga memudahkan dilaksanakannya dan adanya juga dukungan menyeluruh terhadap proyek. Namun kekurangan yang di dalam organisasi ini yaitu bisa terjadi duplikasi usaha dan fasilitas jika terjadi banyak proyek. Selanjutnya, ketidakkonsistenan prosedur sering terjadi. Proyek yang sudah selesai menimbulkan masalah bagi tim proyeknya. Dan yang terakhir, adanya penumpukan sumber daya yang berlebihan untuk mendapatkan dukungan teknis dan teknologi sewaktu-waktu dibutuhkan, tetapi biasa dipegang pada saat tidak dibutuhkan. Ialah organisasi matrik, di mana organisasi ini merupakan proyek murni yang melekat pada divisi fungsional dalam organisasi induk. Kelebihan yang dimiliki oleh organisasi ini yakni manajer proyek bertanggung jawab penuh kepada proyek. Permasalahan yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti, lebih efisien karena menggunakan sumber daya maupun tenaga ahli yang dimiliki oleh beberapa proyek sekaligus, serta para personil dapat kembali ke organisasi induk semula apabila proyek telah selesai. Kekurangannya yaitu manajer proyek tidak dapat mengambil keputusan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan personil, karena keputusan tersebut merupakan wewenang dari departemen lain. Selanjutnya, terdapat tingkat ketergantungan yang tinggi antara proyek dan organisasi lain pendukung proyek. Dan yang terakhir yaitu terdapat 2 jalur pelaporan bagi personil proyek, karena personil proyek berada di bawah komando pimpinan proyek dan departemen fungsional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.